Akhirnya, sesuai prediksi, setelah menunggu laga grup lain, timnas Indonesia resmi akan bertemu lawan yang cukup berat dan menantang. Skuad asuhan Gerard Vandenberg dipastikan bakal menghadapi tantangan dari tim Gajah Putih setelah mereka keluar menjadi juara grup. Thailand mengakhiri laga babak grup dengan kurang menjanjikan menghadapi Myanmar. Skor 0-0 menjadi sebuah hasil yang kurang optimal. Namun, bisa jadi ini juga bagian dari strategi. Sebab di saat itu juga, timnas Indonesia mengirimkan mata-mata untuk menganalisa dan memahami berbagai keunggulan dari Thailand yang coba untuk diantisipasi. Mata elang dari kubu Garuda mengamati gerak-gerik tim lawan hingga hal kecil seperti ekspresi pelatih Thailand pun diteliti. Hal yang tentu saja sangat penting buat laga semifinal. Dan pelatih Thailand sendiri pun pede bisa mengalahkan Garuda Muda. Laga semifinal kali ini benar-benar gak bisa ditebak alurnya. Kedua tim sepertinya sama-sama saling menyembunyikan kekuatan masing-masing. Tapi dari sudut pandang timnas, apa saja sih keunggulan dan kekurangannya? Let's go kita bahas satu persatu. Untuk mengetahui dan bisa mengukur kekuatan lawan, kita bakal lebih dulu melihat perjalanan timnas Thailand di babak grup. Di mana, pada laga pembuka, Thailand tampil begitu dominan saat menghadapi Timor Leste. Sejak menit awal, mereka langsung menekan lewat lini tengah yang sangat disiplin. Kombinasi umpan pendek cepat dan rotasi posisi antar pemain membuat Timor Leste tidak mampu mengembangkan permainan. Skor 4-0 pun menjadi bukti superioritas mereka. Namun, perlu dicatat bahwa pertahanan Timor Leste kala itu tampak terlalu pasif, jadi keunggulan Thailand mungkin belum diuji maksimal. Nah, selanjutnya menghadapi Myanmar. Ini nih yang bikin penasaran, sebab Thailand seolah main setengah hati. Tempo lambat, rotasi minim, dan beberapa pemain kunci bahkan tidak tampil penuh. Babak pertama berjalan lambat. Sebagian karena Thailand U23 tampak mengurangi intensitas, mungkin untuk menghindari berhadapan lebih awal dengan Indonesia di fase gugur. Padahal tim Gajah Putih mendominasi pertandingan dengan 64% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan. Namun hanya 4 yang memenuhi target dan tidak ada gol tercipta hingga peluit panjang. Skor kacamata menjadi penghias layar kaca. Tapi yang lebih mencurigakan adalah reaksi pelatih mereka. Tawachai Damrong Ontrakul yang justru tersenyum puas setelah hasil seri. Bahkan dalam pernyataannya, Ontrakul justru memuji atmosfer dukungan fans Indonesia dan seolah menyambut duel semifinal seperti panggung besar yang mereka tunggu. Sebenarnya itu hal yang bagus. Kami sudah berbicara dengan kapten bahwa kami ingin bermain melawan Indonesia karena mereka punya basis fans yang besar. Saya percaya bahwa fans Indonesia juga menyukai kami. Kami sudah berada di sini sejak awal turnamen dan ingin terus melaju. Saya rasa ini hal yang baik. Saya percaya jika kami ingin menang, kami harus melewati Indonesia. Kata Ontrakul usai laga versus Myanmar dilansir dari CNN Indonesia. Kini pertanyaannya, apakah Thailand sengaja menyembunyikan jurus pamungkasnya? Bisa jadi. Tapi untungnya pelatih timnas U23 dan tim sudah lebih dulu mencium gelagat ini. Di mana saat Thailand menahan imbang Myanmar, Gerard Vandenberg mengirim sang asisten, Frank van Kempen, untuk hadir langsung di stadion, tapi dia bukan sekedar menonton. Ia mencatat formasi, pergerakan pemain, kelemahan di sisi kanan Thailand, dan kebiasaan build-up dari kiper ke bek tengah. Meskipun Thailand tidak mengarahkan semua kekuatan, informasi yang dikumpulkan sangat krusial. Setidaknya, kini timnas tahu siapa pemain Thailand yang wajib dikawal ketat, siapa yang sering kehilangan bola, dan kapan mereka paling rentan diserang balik. Lebih lanjut,
Timnas U23 Indonesia memiliki sejumlah keuntungan setelah dipastikan akan melawan Thailand di semifinal Piala AFF U23 2025. Keuntungan tersebut dapat membuat taktik pelatih Gerard van den Berg lebih matang saat menghadapi Thailand. Pertama, soal kondisi fisik lebih prima. Dengan jeda lebih panjang, pemain Garuda Muda punya waktu ekstra buat pemulihan. Ini bukan sekedar istirahat, tapi penguatan otot, pemulihan cedera ringan, dan latihan taktis yang lebih fokus. Di semifinal yang menuntut intensitas tinggi, hal kecil ini bisa jadi pembeda antara menang dan tumbang. Kedua, persiapan taktik lebih matang. 4 hari persiapan menjadi harta karun di turnamen seketat ini. Van den Berg menggunakannya buat mengasah skema alternatif, mematangkan transisi bertahan ke menyerang, dan melakukan simulasi duel udara yang jadi kekuatan Thailand. Juru latih asal Belanda tersebut mengaku sudah cukup dengan waktu istirahat. Saya kira 4 hari ya 4 hari, ini adalah turnamen dan setiap 3 hari kami bermain. Sekarang ada 4 hari, lebih lama sehari. Itu sudah jadi perbedaan besar, kami akan coba mempersiapkan diri. Ujar Van den Berg dikutip dari bolasport.com. Ketiga, rotasi pemain lebih terencana. Gerard van den Berg tahu kapan harus merotasi. Sejak awal grup, ia sudah memainkan banyak opsi, tapi tetap menjaga keseimbangan. Beberapa nama seperti Doni Tripamungkas, Roby Darwis, Tony Firmansyah, Raihan Hanan, dan Rahmat Arjuna jadi poros utama. Kondisi mereka masih sangat prima karena tidak diforsir habis seperti yang dialami oleh beberapa pemain Thailand. Keempat, keunggulan mental dan fokus. Bermain dengan kepercayaan diri tinggi setelah menang dramatis atas Malaysia, ditambah atmosfer latihan yang lebih rileks membuat para pemain Garuda lebih tajam secara mental. Tidaknya itu, fokus untuk satu laga penuh sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari berkat laporan intel dari Frank van Kempen. Dan kelima, yakni main di kandang sendiri. Apalagi yang lebih menyenangkan daripada main di depan puluhan ribu supporter merah putih, sorakan, yel-yel, dan gelombang energi dari tribun akan jadi bahan bakar. Dan jangan lupakan, GBK bukan cuma stadion, bagi Thailand itu bisa jadi lautan tekanan mental. Kemudian secara head-to-head, Indonesia unggul secara momentum. Dari 17 pertemuan sebelumnya, Thailand memang unggul 9 kali, Indonesia 5 kali, sisanya imbang. Tapi dalam 2 pertemuan terakhir, Indonesia selalu menang. Pada SEA Games 2023, Indonesia menang 5-2. Piala AFF U23 2023, Indonesia menang 3-1. 2 kemenangan ini menjadi sinyal kuat bahwa Garuda Muda tahu caranya menjinakkan Gajah Putih. Walaupun begitu, tim kepelatihan tetap terus menerapkan sikap rendah hati. Gerard van den Berg bukan pelatih yang banyak bicara di media. Tapi ketika bicara, kata-katanya berbobot. Namun, ia tetap berkomitmen penuh untuk mempersiapkan Garuda Muda dengan baik, terutama dalam hal kebugaran pemain. Saya tahu Thailand kuat, mereka punya sistem yang baik dan beberapa pemain cepat. Tapi saya percaya pemain saya juga belajar banyak dari laga-laga sebelumnya, ujarnya. Japs van den Berg tahu semifinal bukan sekedar adu strategi, ini soal siapa yang bisa tahan tekanan, dan dia percaya timnya siap. Secara eksplisit, pelatih asal Belanda ini menyatakan Thailand U23 memiliki kekuatan dan organisasi permainan yang patut dihormati sebagai lawan berat. Pada intinya, laga semifinal antara Indonesia versus Thailand ini bukan cuma soal sepak bola semata, tapi tentang strategi, mentalitas, dan kecerdikan membaca arah permainan. Gerard van den Berg dan tim pelatih telah menyusun rencana dengan cermat, mengintai kekuatan lawan, memetakan celah di lini pertahanan Thailand, serta memanfaatkan setiap keunggulan yang dimiliki skuad Garuda Muda. Dengan kondisi fisik yang lebih prima, waktu persiapan yang cukup, rotasi pemain yang terencana, dan tentu saja dukungan luar biasa dari supporter di kandang sendiri, Indonesia datang ke laga ini bukan hanya dengan semangat, tapi juga dengan keyakinan.
Tapi tetap harus diingat, Thailand bukan lawan sembarangan. Mereka cerdas, terorganisir, dan penuh kejutan. Laga ini akan jadi ujian sesungguhnya tentang siapa yang paling siap, bukan cuma di lapangan, tapi juga secara mental dan taktik. So, jangan lewatkan Jumat malam 25 Juli 2025 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Perjalanan Garuda Muda menuju panggung final akan melalui pertarungan syarat emosi dan gengsi. Dan satu hal yang pasti, GBK akan kembali menjadi saksi bahwa ketika Garuda bersiap terbang, seluruh negeri ikut mengangkat sayapnya.